Ki wonge priwe lho kan nggih. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Investigasi terhadap kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek KM 58 masih terus dilakukan oleh tim gabungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT kemudian mengeluarkan dugaan sementara terkait penyebab kejadian kebakaran tersebut. Disebutkan bahwa kebakaran diduga karena saluran BBM yang terputus. Hal ini disampaikan oleh investigator senior KNKT Ahmad Wildan kepada wartawan seusai memeriksa bangkai kendaraan pada Senin 8 April, seperti dikutip dari Tribun Jabar. Dijelaskan oleh Wildan, dari hasil pemeriksaan ada dugaan bahwa kendaraan mengalami deformasi yang kemudian mengakibatkan putusnya saluran BBM. Alhasil BBM tumpah dan terbakar di areal mesin yang panas. Menurut Wildan, 2 kali ledakan dari Grand Max disebabkan tumpahan BBM yang mengenai areal mesin yang panas. Hal tersebut yang kemudian menyulut tangki BBM bagian belakang sebelah kanan dengan cepat. Meski begitu, Wildan menegaskan bahwa saat ini KNKT belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kebakaran dan juga kecelakaan. Sebagaimana diketahui, kecelakaan ini bermula dari mobil Grand Max yang tiba-tiba melaju ke kanan jalur kontraflow. Terkait hal tersebut, KNKT juga turut melibatkan pihak produsen kendaraan. Ditanya soal timbulnya korban jiwa yang cukup banyak dalam insiden ini, Wildan memberikan penjelasannya. Menurut Wildan, hal ini disebabkan para penumpang yang tidak memakai sabuk pengaman. Selain itu, juga api yang begitu cepat menjalar sehingga tak memungkinkan penumpang untuk segera keluar. Wildan menduga para penumpang dalam kondisi tidak sadar akibat benturan yang terjadi. Insiden kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek KM 58 pada Senin 8 April menuai sorotan dari publik. Pasalnya dalam insiden tersebut, 2 mobil terbakar hebat bersama dengan para penumpang di dalamnya. Pasca peristiwa, mobil-mobil tersebut kini nyaris tidak berbentuk. Beginilah penampakan terbaru dari bangkai mobil Grand Max yang dibawa ke pool derek gerbang tol Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Bangkai mobil Grand Max kini nyaris tidak berbentuk imbas kebakaran. Kerangka kendaraan hanya tinggal bagian belakang, lantai, dan juga bagian setir mobil. Di dalam mobil inilah sebanyak 12 orang merenggang nyawa setelah api yang timbul membakar kendaraan. Polisi memastikan seluruh penumpang Grand Max tidak ada yang selamat. Dalam video, selain mobil Grand Max, juga ada mobil Terios yang juga turut terbakar. Berbeda dengan Grand Max, kerangka mobil Terios tampak masih utuh meski hangus terbakar. Adapun saat kejadian, Terios hanya berisi sopir yang kemudian berhasil menyelamatkan diri. Hingga kini polisi bersama tim gabungan dari Kementerian Perhubungan dan KNKT masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Berdasarkan informasi, kecelakaan bermula dari mobil Grand Max yang keluar dari jalur kontraflow hingga ditabrak oleh bus Prima Jasa yang tengah melintas. Insiden kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek KM 58 turut menewaskan kakak beradik asal Bogor, Jawa Barat. Sedianya kedua korban hendak pergi ke Kuningan, Jawa Barat untuk berziarah ke makam sang ayah. Namun kini keduanya justru menyusul sang ayah dan akan dimakamkan di dekat pusara ayah mereka. Dikutip dari Tribun News Bogor, kakak beradik yang ikut jadi korban kecelakaan maut ini yakni Najwa Gefira dan Aisyah Hasna Humaira. Aisyah saat ini duduk di bangku kelas 12 SMA IT Insan Tama Bogor, sedangkan Najwa merupakan alumni sekolah tersebut. Kepergian keduanya pun meninggalkan duka bagi pihak sekolah. Saat peristiwa, Najwa dan Aisyah pergi bersama sang bibi, Eva Daniyawati, menuju Kuningan, Jawa Barat. Mereka berniat untuk berziarah ke makam sang ayah menjelang Lebaran. Ketua RT tempat tinggal korban di perumahan Rumah Sakit PMI Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Sugeng Triyono mengungkapkan ayah Aisyah dan Najwa belum setahun meninggal. Kepergian Aisyah dan Najwa pun disebut oleh Sugeng membuat ibunda keduanya merasa syok. Menurut Sugeng, saat kejadian ibu korban, Cicih sempat menelepon anaknya karena mengira sudah sampai di Kuningan. Hingga akhirnya mereka mendapat informasi bahwa mobil yang ditumpangi oleh para korban mengalami kecelakaan.
Selesai diidentifikasi, jenazah Aisyah dan Najwa akan langsung dibawa ke Kuningan untuk dimakamkan di samping pusara ayah mereka. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya saya nggak menghindari, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Sopir bus Prima Jasa dipastikan tidak ditahan oleh polisi terkait kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek KM 58 yang terjadi pada Senin 8 April lalu. Polisi mengatakan bahwa sopir bus Prima Jasa hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Adapun sopir bus tersebut termasuk dalam korban selamat kecelakaan yang merenggut nyawa 12 orang ini. Dikutip dari Tribun Jabar, Kasih Humas Polres Karawang Ibda Kusmayadi dalam keterangan pada Selasa 9 April memastikan kabar penahanan sopir bus yang beredar di media sosial adalah hoax. Kusmayadi mengungkapkan pemeriksaan terhadap sopir bernama Heri tersebut untuk keperluan olah TKP. Selesai diperiksa sebagai saksi, Heri pun diminta untuk pulang oleh pihak kepolisian. Untuk diketahui saat kejadian, Heri tengah mengendarai bus Prima Jasa dari arah Bandung menuju Jakarta. Adapun kali itu, lokasi kejadian yakni tol Jakarta Cikampek KM 58 tengah dilakukan kontraflow. Kemudian tiba-tiba mobil Grand Max muncul dan membuat Heri banting setir ke arah kiri. Namun naas, dalam insiden ini, kondektur bus atas nama Kiki mengalami luka berat yakni patah kaki, sedangkan seorang penumpang atas nama Rosita mengalami luka ringan di pelipis. Korban Kiki saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Rosela, Karawang. Sebanyak 9 warga diamankan oleh Satreskrim Polres Demak imbas pembongkaran jembatan di Desa Babat, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Aksi pembongkaran jembatan tersebut untuk akses masuk truk muatan sound system untuk malam takbiran. Dari hasil pemeriksaan, pembongkaran jembatan itu ternyata atas seizin dari Kepala Desa. Dikutip dari Tribun Jateng, Kasatreskrim Polres Demak AKP Winardi dalam keterangannya pada Senin 8 April mengungkapkan pelaku pembongkaran jembatan merupakan warga setempat. Peristiwa perusakan jembatan tersebut diketahui viral di media sosial dan menuai kritik dari warganet. Selain 9 warga, polisi juga mengamankan kepala desa setempat. Hal ini buntut dari izin yang diberikan atas pembongkaran jembatan tersebut. Meski ada izin, namun keputusan ini rupanya diambil bukan dari hasil musyawarah warga. Adapun saat ini kondisi jembatan sudah rusak 100%. Pasalnya, pipa besi pengaman juga turut diambil. Total ada 3 truk dan 1 mobil pick-up muatan sound system yang akan digunakan untuk takbiran. Sementara itu, sopir truk Eko Yatno mengaku tidak tahu menahu terkait keputusan warga ini. Menurut Eko, dirinya hanya diminta untuk mengantarkan sound system yang disewa seharga 16 juta rupiah. Imbas peristiwa ini, 3 truk tersebut ditilang dan ditahan selama 1 bulan karena overload. Kalau terakhir infonya itu leukemia itu sih yang diderita sama Babe Cabita ya. Komika Babe Cabita rupanya sempat dinyatakan mengalami leukemia sebelum meninggal dunia pada Selasa 9 April. Babe bahkan sempat menjalani perawatan di rumah sakit baik di dalam ataupun luar negeri. Namun kondisinya terus menurun hingga mengembuskan nafas terakhirnya. Kondisi terakhir Babe Cabita ini diungkapkan oleh rekan sesama komika Rigen Rakelna saat ditemui di rumah duka di kawasan Cirende, Tangerang Selatan. Dilansir Tribun News, Rigen mengatakan Babe sempat dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 2 minggu. Meski begitu, Rigen mengaku tidak mengetahui persis kondisi Babe saat dirawat. Rigen mengatakan ia hanya mendapat informasi bahwa kondisi Babe menurun. Terkait penyakit leukemia yang diidap oleh Babe, Rigen menyebut rekannya tersebut sempat menjalani pengobatan di luar negeri untuk menstabilkan kesehatannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Rigen bahwa dirinya kembali mendapat informasi bahwa Babe dipindahkan ke Jakarta. Namun tak lama dari itu, Babe menghembuskan nafas terakhirnya. Adapun saat ini jenazah pria bernama asli Pria Prayoga tersebut sudah dimakamkan di TPU Cirende, Tangerang Selatan yang tidak jauh dari kediamannya. Meninggalnya disebabkan apa mungkin? Kalau terakhir infonya itu leukemia itu sih yang diderita sama Babe Cabita ya. Berarti sempat ada pengobatan di luar negeri? Iya, kalau nggak salah sempat dibawa ke
Malaysia atau Singapura gitu. Kalau kritis sih cuman sempat dikasih tahu Babe itu udah drop banget gitu sih, cuman kita nggak tahu kritis atau gimana, cuman dibilang waktu dia masih di luar negeri itu dikasih tahu sama Oki bahwa kondisi Babe ini mohon doanya karena Babe ini drop banget gitu ya. Terus pas dapat info lagi si Babe udah ke Jakarta dan kita itu alhamdulillah tapi udah baik lah gitu, Masya Allah ini mungkin membaik gitu, tapi ya ternyata adalah Allah kita pada TVI telah berhasil mengidentifikasi satu jenazah. Satu jenazah korban kecelakaan maut tol Jakarta Cikampek KM 58 berhasil diidentifikasi. Korban atas nama Naswa Devira yang merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Adapun saat ini tim DVI masih melakukan proses identifikasi terhadap 11 jenazah lainnya. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam keterangan di RSUD Karawang pada Selasa 9 April mengatakan jenazah Naswa teridentifikasi dari data primer gigi. Menurut Jules, seusai teridentifikasi, jenazah Naswa diserahkan kepada sang ibu yang didampingi oleh kerabatnya. Dalam kesempatan yang sama, juga diserahkan santunan dari PT Jasara Harja dan tali asih dari Polri. Jules memastikan hanya ada 12 jenazah korban tewas dalam peristiwa ini yang terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. Untuk diketahui korban Naswa menumpang Grand Max tersebut bersama adik dan bibinya menuju Kuningan, Jawa Barat. Sedianya, Naswa akan berziarah ke makam sang ayah. Terkait dengan proses identifikasi para korban, Polda Jabar dalam hal ini Polres Karawang memfasilitasi keluarga para korban dengan menyediakan hotel hingga transportasi. Selain itu, Polres Karawang juga membuat WhatsApp group untuk kepentingan komunikasi dengan keluarga korban. Dilakukan oleh tim DVI telah berhasil teridentifikasi sebanyak 12 jenazah dengan jenis kelamin 7 laki-laki dan 5 perempuan. Sampai dengan saat ini, dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI dengan bekerja sama stakeholder terkait, termasuk Polres, Polsek, rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, dinas kependudukan, dan aparat pemerintah desa, serta masih banyak lainnya. Dengan menggunakan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan kehati-hatian untuk meminimalkan faktor kesalahan. Maka tim DVI telah berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu atas nama Naswa Devira, jenis kelamin perempuan, umurnya 22 tahun, alamat Kabupaten Bogor. Jenazah korban teridentifikasi berdasarkan data primer gigi. Menjelang Lebaran, biasanya kita mendapat hampers dari orang-orang terdekat atau bahkan memberikannya. Istilah hampers sendiri baru terdengar dalam beberapa tahun terakhir karena kita lebih akrab dengan istilah parcel. Lalu seperti apa pengertian dan perbedaan antara hampers dan parcel? Berikut ulasannya. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata parcel? Pasti terpikirkan bingkisan yang disusun dalam rak rotan dan berisi beraneka makanan. Namun ternyata istilah parcel sendiri memiliki arti sesuatu yang dibungkus kertas atau hal yang tertutup dan dikirim menggunakan pos. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga privasi penerima. Sementara istilah hamper sendiri merujuk pada keranjang anyaman yang biasanya berukuran besar dan digunakan untuk mengangkut barang ataupun makanan. Setidaknya ada 3 perbedaan antara hampers dan parcel. Pertama, dari segi ukuran. Hampers biasanya lebih besar daripada parcel karena menggunakan wadah yang lebih besar dan bisa menampung lebih banyak barang.
Kedua, jenis barang. Hampers biasanya menggunakan berbagai jenis barang, mulai dari makanan, produk perawatan tubuh, atau disesuaikan dengan kesukaan dari penerima. Sedangkan parcel isinya lebih monoton, yakni kue kering, snack kemasan, atau barang tertentu disertai kartu ucapan. Ketiga, yakni orang yang menerima. Hampers biasanya diberikan untuk orang-orang yang lebih dekat, seperti keluarga, teman, atau kolega kerja. Sementara, parcel diberikan pada orang-orang yang lebih jauh, seperti tetangga, saudara jauh, atau bahkan orang-orang kurang mampu. Rusia secara terang-terangan menyatakan dukungannya pada Palestina agar bisa menjadi anggota PBB. Hal ini dilakukan agar Palestina memiliki status yang diakui oleh dunia. Terkait hal ini, Rusia pun menyerukan agar seluruh negara juga turut mengambil sikap yang sama. Dilansir Tribun News via TASS Selasa 9 April, Wakil Utusan Pertama Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, mengatakan nasib permohonan ini akan jadi ukuran kemanusiaan dan peradaban dunia modern. Polyansky mengatakan dukungan ini sangat berarti bagi Palestina. Pasalnya, jika resmi jadi anggota PBB, maka statusnya diakui oleh dunia. Adapun hingga kini wilayah Palestina terus digerogoti oleh Israel. Alhasil, wilayah Palestina kini terus menciut. Untuk diketahui status Palestina saat ini di PBB sebagai pengamat tetap. Tahun 2011, Palestina mengajukan permohonan keanggotaan permanen PBB. Namun kemudian memutuskan untuk jadi pengamat permanen untuk beberapa waktu. Negara-negara dengan status ini dapat menghadiri sebagian besar pertemuan dan memiliki akses terhadap hampir semua dokumentasi yang relevan, namun tidak memiliki hak suara. Pada bulan April, Palestina mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB dengan permintaan untuk melanjutkan pertimbangan upayanya untuk bergabung dengan PBB sebagai anggota tetap. Selain Palestina, ada juga Vatikan yang memiliki status pengamat tetap di PBB. Suasana damai diiringi gema takbir jelang Idul Fitri nampaknya tidak bisa dirasakan oleh warga Gaza pada tahun ini imbas peperangan yang terjadi. Dipastikan tidak ada perayaan Idul Fitri secara meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Warga Gaza pun dipaksa untuk menjalani hari kemenangan dengan kondisi memprihatinkan. Dilansir Tribun News via The National, tradisi jelang Lebaran seperti mengumandangkan takbir nampaknya tak bisa digelar secara leluasa di Gaza. Pasar Al-Remal dan Al-Saha yang dulunya ramai dipenuhi warga untuk membeli pakaian baru hingga kue, kini kondisinya hancur. Kini warga setempat hanya keluar untuk mencari bantuan yang dikirim oleh para relawan. Seorang warga bernama Mona Yosef mengaku sangat sedih dalam perayaan Idul Fitri tahun ini. Pasalnya, sebanyak 5.000 lebih anak-anak tewas dalam gempuran tentara Israel. Menurut Yosef, meski tentara Israel nantinya mundur dari kota tersebut, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Hanin Hinawi yang saat ini mengungsi di Rafah. Hinawi mengatakan anak-anaknya memahami bahwa tidak ada perayaan Idul Fitri untuk tahun ini. Untuk menghibur anak-anaknya, Hinawi membelikan biskuit agar bisa dimakan saat hari pertama Lebaran. Hinawi yang kini hanya tinggal bersama suami dan 2 anaknya di pengungsian, mengaku sangat lelah dan tidak sanggup lagi menanggung situasi seperti saat ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Hinawi kini tak lagi fokus merayakan Lebaran, namun fokus untuk menjalani hidup ke depan. Sementara itu, warga bernama Hasan Al-Masri bersikeras untuk tetap memasak somakia dan membagikannya ke tetangga di wilayah Deir al-Balar, Gaza Tengah. Somakia sendiri merupakan makanan tradisional yang dimasak warga Gaza di hari terakhir Ramadan dan disantap keesokan harinya saat Lebaran. Al-Masri pun terpaksa memaksa somakia tanpa daging lantaran harganya kini mahal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.